Apa kabar? Baik ya? Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabrina Willa Elvareta, nama panggungnya Sabrina Elvaret. Dia seorang selebriti lokalan, seorang penyanyi dangdut yang punya kegiatan siaran langsung live TikTok. Cukup sering live karena doi cukup terkenal di daerahnya, Desa Purwodadi, Banyuwangi. Lewat live TikTok itulah Sabrina say hello sama para penggemarnya. Sabrina, 19 tahun, perempuan muda asal Boyolali, Jawa Timur. Dia cute, semampai, ramping. Dia punya daya tarik spesial. Dia pinter nyanyi, utamanya jalur nyanyi dangdut. Sebelum lanjut, silakan di-subscribe juga di-like videonya. Dengan dukungan dari keluarga, pelan-pelan nyanyi dari kondangan-kondangan, dari kampung ke kampung, dia bisa tembus jadi artis kondang yang punya nama di Banyuwangi. Sabrina punya channel YouTube yang sering unggah klipnya dia lagi nyanyi-nyanyi. Juga lagu-lagu klipnya dipajang di media sosial label rekaman yang jadi tempat Sabrina bernaung. Masa depan dunia artis udah mulai dipegang Sabrina Elvaret. Tinggal tunggu waktunya viral. Nunggu sampai dia jadi bintang tamu di acara-acara TV yang hobi tampilin selebriti jalur viral. Sabrina udah punya gacoan. Dia udah punya pacar. Nama laki-laki pacarnya Kuncoro Dedi Saputro. Tapi Om mau panggil dia Coro, boleh nggak? Kayaknya biar lebih relate, lebih cocok sama kejadian yang kita bahas nanti. Kun Coro, 22 tahun, lebih tua 3 tahun dari Sabrina. Asli dari Desa Ringin Agung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Sabrina juga Coro Kun jadi pasangan yang serasi, saling sayang, saling lindungi, saling bucin. Coro Kun ini protektif banget. Dia sadar kali ya kalau pacarnya selebritis. Siapapun yang coba-coba godain menggoda pacarnya ini, Kuncoro pasti maju siap tempur supaya dianggap my hero, my darling sama pujaan hatinya itu. Huhuy. Dan sikap itu yang nantinya malah jadi kekonyolan yang bener-bener konyol sampai harus hilangkan nyawa pemuda lain yang cuma anak satu-satunya dari satu keluarga. Juga ngerusak, merunyamkan masa depannya sendiri karena terlalu overprotective atau terlalu lebay buat nunjukin kejantanannya di depan si Sabrina. Sewaktu Sabrina bikin live TikTok di tanggal 29 Mei 2025 lalu. Awalnya waktu Sabrina live TikTok, yang pasti juga dia interaksi sama penggemarnya. Ada satu komen dari salah satu penonton live-nya yang bikin Sabrina sakit hati. Terus sakit hati ini terus berlanjut walau siaran live-nya udah dia stop. Satu perasaan sakit hati yang ujungnya harus dibayar nyawa seorang pemuda. Hari itu Sabrina TikTokan live, tampil kayak biasanya, gemulai-gemulai manja, pakai baju yang kerahnya bentuk V, yang bisa nunjukin pangkal bagian netnya. Sebagaimana biasanya banyak komen dari para penonton live-nya yang masuk. Semua awalnya masih umum, masih sopan. Sabrina lanjut terus interaksi. Dia bener-bener enjoy siaran live-nya itu. Tapi tahu-tahu muncul di layar HP-nya satu komen dari akun yang namanya Wirya. Yang awalnya Wirya lagi interaksi sama teman-temannya yang juga lagi nonton live-nya Sabrina. Salah satunya teman yang namanya Galih. Dari obrolan di kolom komentar, ada satu kalimat dari akun Wirya yang mencolok di mata Sabrina. Akun Wirya itu berkata, "Jari Galih disumpel apa ori?" Yang artinya kira-kira, kata si Galih temennya Wirya ya,
itunya diganjel atau orsinil. Tentu aja ini kata-kata diganjel ini tertuju ke bagian body sensitif Sabrina. Obrolan soal ori atau diganjel itu terus saut-sautan selama live. Tapi ternyata Sabrina saat itu merasa dirinya lagi dilecehkan oleh pemilik akun Wirya itu. Next, Sabrina ceritain pengalaman live-nya tadi yang katanya merasa dilecehkan ke si Kuncoro, pacarnya yang paling jantan, paling hero. Dia ceritain semua detail chat komenan tadi, juga akun yang komen yang katanya nggak jelas itu. Mendengar curhatan dari sang kekasih pujaan hati yang cantik, yang terkenal se-Banyuwangi ini, Kuncoro naik darah. Kata si Coro, kalimat dari Wirya itu tadi adalah pelecehan seksual. Dan, Kuncoro beraksi sebagai seorang pahlawan di depan Sabrina. Dia langsung cari tahu pemilik akun yang namanya Wirya itu. Kuncoro akhirnya tahu kalau nama asli Wirya adalah Wiryadianto, seorang pemuda ganteng asli Banyuwangi juga. Si Kuncoro tegur Wirya, minta supaya anak muda itu untuk jelasin apa maksudnya dari kalimat ganjel atau ori itu. Kuncoro minta Wirya buat datang ketemuan sama dia, juga Sabrina, buat klarifikasi langsung. Mereka sepakat ketemuan di hari Sabtu malam Minggu tanggal 31 Mei 2025. Di salah satu warung es di desa Purwodadi dekat rumah Sabrina. Di sisi Wirya, dia bersiap buat klarifikasi juga minta maaf sama Sabrina di malam minggu nanti. Tapi, di sisi si Kuncoro, dia malah siapin satu yang konyol, biadab, buat nyambut pertemuan di warung jajan es nanti di tempat janjian. Sampai akhirnya, malam minggu tanggal 31 Mei tiba. Sabrina sama-sama dua orang temennya sudah nungguin di depan warung es tempat janjian. Wirya juga datang sama temen-temennya. Waktu itu belum ada si Kuncoro datang. Wirya waktu itu emang niatan buat klarifikasi, juga ngomong baik-baik sama si Sabrina, sekalian minta maaf. Tapi niat Wirya yang pengen suasana ngobrol santai, malah jadi obrolan yang sengit. Karena si nona cantik ini ngerasa paling bener sejagat. Padahal, tahu maksudnya om ya? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Di kasus komen-komenan ini sebenarnya dua-duanya nggak ada yang bener. Suasana yang lagi panas tambah mendidih waktu si Coro datang sama temen-temennya. Waktu itu Wirya terus berusaha jelaskan. Nggak diduga si Kuncoro tahu-tahu tendang Wirya di dada. Terus dia keluarin senjata tajam jenis kerambit yang dibeli online. Dia sabut kerambit itu ke dada Wirya, sampai dada Wirya sobek lebar juga dalam. Wirya berusaha selamatkan diri. Wirya sempoyongan jalan ke arah jalanan. Tapi karena bekas serangan senjata tajam tadi bikin keluar banyak darah, Wirya akhirnya ambruk di jalan. Semua teman Wirya yang ikut dampingin di sana kaget, syok bukan main. Nggak nyangka jadi berujung kayak gini. Teman-temannya teriak-teriak minta tolong. Waktu itu si Kuncoro juga kelihatan ikut nolong Wirya. What? Tiba-tiba si Kuncoro ikutan nolong Wirya, sampai-sampai dia antar dia ke rumah sakit. Ini dagelan atau emang otaknya tiba-tiba balik lagi ke tempatnya? Gak lama kemudian, kabar duka datang dari rumah sakit Ar-Rahman. Tim medis gak bisa selamatkan nyawa Wirya akibat bekas serangan di dada Wirya sangatlah lebar, juga dalam sampai tembus ke paru-parunya. Wirya gak bisa diselamatkan. Wirya meninggal dunia. Polisi bikin olah TKP. Pak Pol kumpulin keterangan saksi-saksi. Nggak sulit, Pak Pol langsung identifikasi pelaku. Tapi besoknya tanggal 1 Juni 2025, si Kuncoro yang tadi malam otaknya udah balik lagi, rupanya serahkan diri ke kantor polisi. Kuncoro jelasin kronologi, juga motifnya, yang memang karena ngerasa kesinggung sama komentar Wirya di live TikTok sang kekasih pujaan hati tersayang sedunia. Pak Pol juga panggil Sabrina buat bersaksi. HP Sabrina juga diperiksa untuk supaya tahu apa ada omong-omongan kompor-komporin si Kuncoro sebelum pembunuhan terjadi. Tapi sampai saat itu kayaknya cuma Kuncoro Dedi aja yang dijadiin tersangka dari kasus pembunuhan Wirya. Kuncoro Dedi dijerat pasal 351 mengenai penganiayaan.
Pasal 338 mengenai pembunuhan, Pasal 340 pembunuhan berencana, ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Yang kalau dilihat dari penjelasan pelaku juga saksi-saksi yang nggak pakai basa-basi langsung tendang dada Wirya terus, langsung tebas Wirya pakai senjata tajam yang sudah dibelinya online, ada indikasi si Kunchoro udah rencanain pembunuhan ini. Berikut Om bacain komen di medsos soal kasus ini. Karena kasusnya cenderung baru, jadi masih banyak yang semangat buat kasih komen. Pelajaran yang bisa dipetik, kalian yang menggunakan medsos lebih bijak lagi dalam berkomentar. Seterbuka apapun yang live itu urusan dia sama Tuhannya, dan gak berhak mengomentari hal-hal yang gak baik. Sekalipun itu memang gak baik di mata kita. Gak suka tinggal skip live-nya aja. Bagus. Bukannya apa ya, maaf nih yang namanya sosmed apalagi live kan emang tempatnya orang komen ya. Sebaliknya kita yang live juga gak baperan kalau di komen, dan netizen juga lebih berhati-hati jika berkomentar atau berpendapat. Bagus. Maaf aku gak ikut komen takut jadi korban kedua. Bagus. Berani muncul di medsos harus berani juga menerima semua komen, apakah itu positif atau negatif. Bagus. Yang satu meninggal, yang satu masuk bui. Laki-laki ternyata yang rugi, yang cewek masih happy bisa cari pacar lagi. Bagus. Menyala abangku, tetaplah menjadi pahlawan. Ya, walaupun salah tempat. Bagus. Kalau mau dihormati orang lain, maka hormatilah dulu diri sendiri. Karena orang berkomentar sesuai dengan yang dia lihat dan dengar. Bagus. Terima kasih sudah menyimak video ini. Have a nice day and bye-bye. Silakan diambil pelajarannya. Goodbye.